Maksudnya, Jadi ini adalah ruang untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang terdapat di dalam diri, akal, jiwa, roh, arwahnya orang-orang Kristen. seperti Ah, makan 3, ngaku 1. oh, gitu. Nggak bercanda bangku. Salam kenal Bang Indra ya. Oke. Ya, Bang Indra dari saudara Kristen Bang. Mohon maaf sebelumnya saya tanyakan. Oh, Ya. Ada yang ingin ditanyakan soal Islam Bang? oh, ada. Apa tuh? Belum jelas dia Islam apa Kristen Bang Alfi? Ya, aja tadi katanya. Kristen dia katanya. Islam Kristen Bang Regar. Setahu saya Regar ini kebanyakan Muslim. Oh, Ya, kenal juga rupanya Siregar. Aku yang Kristennya beda. Aku dari Toba. Oh dari Toba, oke lah. bukan Mandailing dia. Silakan Bang, silakan. Jadi aku mau nanya ini. Apa tuh? Kalau di dalam Kristen kan Tuhan segambaran dengan manusia. Hmm, Jadi kalau di Muslim bisa juga enggak Tuhan segambaran dengan manusia? Nggak bisa Bang. Karena kalau Tuhan segambar dengan manusia itu nanti Tuhan seperti banci kaleng. Oh, Kayak oke. laki-laki kayak perempuan. Karena di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 dikatakan maka diciptakannyalah lah manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Jadi Oke. Tuhan Anda itu seperti laki-laki dan perempuan gitu. Tidak. Loh, kan di situ jelas Bang. Maka diciptakannyalah lah Juga laki-laki. segambaran, Bang. Dah. Kan Anda tadi mengatakan bahwa Tuhan itu segambar dengan manusia. Nah, Segambarannya sementara di situ laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan tuh kayak laki-laki kayak perempuan gitu. Bukan. Dah. Kok bukan? Jadi maksudnya apa segambar itu tadi? Gambaran itu apa yang nggak kuasa di manusia, ada kuasanya di Tuhan. Maksudnya? Contohnya, Nah, contoh-contoh. manusia bisa melakukan hal yang benar. Hmm. Tuhan Maha benar. Manusia bisa melihat, Tuhan Maha melihat. Manusia gitu. punya perasaan, Tuhan Maha punya perasaan. Hmm. Itu sifat Bang, bukan gambar Bang. Kalau itu sifat, Mat itu Manus- bukan gambar. Hmm. Salah Jadi, kan? Gambar Itu sifat. Masa gambar sama dengan sifat gimana sih? sifat kan dimiliki, sama-sama memiliki. Lah kalau gambar itu kan gambar Bang. Ini gambar saya nih, gambar. Gambar bukan sifat, jangan disamakan. Oke. Jadi melihat pakai apa? Nggak pakai mata. Tidak. Manusia pakai Tuhan mata. itu kalau melihat pakai mata, namanya Tuhan tidak maha melihat. Karena masih butuh namanya bantuan alat, yaitu mata. Kita melihat bisa, tapi kalau maha melihat, dia melihat bukan pakai mata. Gimana kalau dibilang segambaran sak sifat-sifatnya? Oh, enggak bisa. Makanya kalau dibilang segambaran dengan sifat-sifatnya, maka Tuhanmu kayak bincong. Kayak laki-laki, kayak perempuan. Karena di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, Gimana kalau sebenarnya itu maksudnya? Bentar Bang, ini kita pakai dalil Bang. Oke. Di Kejadian 1 ayat 27, maka diciptakannya lah laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Berarti Tuhan gak laki-laki kayak perempuan jadinya. Iya kan? Itu nggak ada kuasa lebih, maksudnya nggak ada yang berkuasa. Maksudnya nggak ada Nah, yang itu sifat. mungkin Tuhan Ah, maha dibatasin lagi maha saya. jenis kelamin. Kan nggak mungkin. Lah iya itu sifat Bang, jangan diartikan gambar. Itu sifat, sifat Tuhan. Makanya nanti kalau kamu lihat di dalam kitab Kejadian 3 ayat 22, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti kita, tahu yang baik dan yang jahat. Itu berbicara sifat. Ustadz Sugi kena report.
Ustadz Sugi kena report. Vi, masuk Vi. Kok berhenti? Kena report? Iya, Iya, Ustaz Sugi kena tombak agaknya. Ada nggak? Itu ada yang minta Ustaz Sugi nggak tuh? Nah, kan minta lagi tuh. Lanjut aja sama Ustaz Suginya, nggak apa-apa. Oke. Gimana tadi, lanjut lagi? Mana Ustaz? Ya, ada. Kenapa, Kena Oten? Takut kali kalian sama saya, ha? Bukan takut. Kenapa Yang- direport kalau nggak takut? Ya mana tahu aku. Nah itu dia, yang repot tuh takut sama saya itu. Orang itu. Karena saya itu orangnya hafal Bible, nggak perlu buka-buka Bible, Ya. langsung tahu. Bahkan pendeta itu belum ada yang hafalan Biblenya itu melebihi saya, belum ada. Saya enggak ngadepin pendeta sambil tidur gini udah sanggup. Tapi kalau pendeta mati lampu nggak bisa ngomong dia. Itu bedanya. Saya sambil tiduran gini bisa saya. Silakan ngomong. Jadi maksudnya segambaran itu sak wujud-wujudnya gitu. Oh, enggak bisa kalau kamu artikan sewujud-wujudnya manusia punya kelamin, Tuhan punya kelamin gitu. Itu dia, Ya, makanya maksudnya gambaran itu. kena report lagi Ustadz. Iyalah. Oh mak. Itu Ganti akun aja Ustadz Sugi. di bawah nggak? Di bawah sih, masih di bawah. Masih di bawah kan? Notif di sini langsung. Kalau Alfi bahas kitabnya Yahudi pakai terjemah LAI nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut sambil nyimak. Iya, soalnya kalau dikatakan Wayomer Elohim, Etzha Adam, Besel Menu, Kitmutenu itu dari pandangan Yahudi beda lagi. Bukan segambar dan serupa dengan Hashem. Nah, masalahnya Bang Indra ini nanti kalau dibawain bukan data dari LAI nolak dia. Jadi mending Pak D aja lah. Tapi kalau mengambil dari keputusan itu bahwasannya penciptaan itu segambar dengan itu ya, segambar gitu ya kan. Itu pada akhirnya akan berbenturan pada saat ada pernyataan di dalam Bible itu sendiri bahwasanya Tuhan itu tidak seperti manusia. Ya kan itu kan ada itu Bang Alfi. Sama akan berbenturan. Disinilah menampakkan sebenarnya kalau dipaksakan akan memunculkan satu kontradiksi yang memang mereka itu sangat sulit untuk menghindari itu Bang Alfi. Gimana Bang Alfi? Ya tidak sama. Namanya segambar. Tapi kalau pemahaman kalau menggunakan terjemalah itu keliru. Karena kenapa? Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita kan gitu. Ada kata kita jamak kan. Nah, kalimat pengajakan dalam bentuk plural itu Yahudi nggak memaknainya bahwa penciptaan itu dilakukan oleh pluralism. Enggak, tetap juga Tuhan itu satu yang menciptakan. Namun di dalam pandangan Yahudi, Kejadian 1:26 atau Sefer Bereshit pasal 1:26 itu di sana itu Hashem itu sedang berbicara dengan kalau di Kristen itu disebut dewan sorgawi ya, kepada para melekim, kepada para malaikat. Tapi jelas bahwa yang menciptakan itu satu, nggak jamak dia bentuknya. Sementara pemahaman Kristen kan penciptaan itu dimaknai jamak di sana. Iya, sidang ilahi bersama para dewan sorgawi kita, bersama para malaikat-malaikat. Beda pandangan abangku. Hubungannya sama segambar nggak ada itu.
Wadah bang, pada saat pemaknaan Nasih aja dimaknai secara plural, ada Bapa Putra Roh Kudus di sana. Apalagi kita menjelaskan Besel Menu Kitmutenu. Itu gimana ya? Kalau dibilang ya. Coba di dalam tradisi Yahudi itu tahu nggak eksistensi Hashem itu seperti apa? Jauh aku dari situ bang. Kalian mempercayai bahwa Theos itu roh, Kejadian 4:24. Yahudi nggak percaya Tuhannya itu roh. Beda mah Yahudi sama Kristen. Nah itu makanya permasalahannya yang Anda angkat ini kitabnya Yahudi ya bangku, bukan kitabnya kalian. Aku punya dalilnya. Kejadian Ulangan 33 ayat yang keempat. Musa telah memerintahkan suatu hukum bagi kita. Hukum apa itu? Torah ya. Musa telah memberikan Torah kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Jemaat Yakub ini itulah yang disebut sebagai kedua belas suku Israel. Ya. Kristen dari mana asalnya? Dari Israel. Oh, dari mana datang Israel? Dari Yakub. Oh, iya. Jadi begini. Yakin? Oke, jadi begini. Oke. Aku udah mendengarkan Januari ini jadi begini 34 kali, silakan. Oke. Ini 34. Ini 35. Bagi Kristen, perjanjian baru itulah penyempurna dari perjanjian lama. Oke. Tapi Yahudi nggak mengenal apa istilah perjanjian lama. Mereka taunya Tanakh, Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Ya. Dan Alkitab mengumpulkan itu semua dalam perjanjian lama. Jadi Kristen sebegitu lamanya sebelum muncul agama Kristen, sebelum muncul agama ini kan sudah diperhitungkan bapak-bapak gereja, semua orang sejak dahulunya sudah memusyawarakan inilah, nggak mungkin lah orang-orang. Iyalah. Jadi maksudnya Siregar ini dibangun berdasarkan kesepakatan gitu ya, perjanjian. Iya, Kalau konstruksi hukum perdata Romawi, Indra Siregar, dalam konstruksi hukum perdata kuno Romawi, itu perjanjian itu sumbernya dua. Ada berdasarkan kesepakatan, sumber yang kedua adalah karena undang-undang gitu loh. Jadi berdasarkan kesepakatan kan gitu. Jadi perubahannya berdasarkan kesepakatan. Jadi 1320, 1338, 1339 gitu loh. Jadi berdasarkan kesepakatan. Konsensus kan antar manusia kan? Begitu ya. Betul ya. Sama dengan ketika Yesus akan dibunuh kan, itu kan permufakatan itu kan. Permufakatan 20 Matius 26:4 kan, permufakatan licik atau tipu muslihat dan akan membunuhnya. Itu kesepakatan antar manusia itu terpengaruh dengan konstruksi hukum perdata. Oleh karena itu Paus Agustinus di Roma itu membagi dua hukum. Ada Civitas Dei and Civitas Terrena. Ada kerajaan Tuhan, ada kerajaan iblis. Begitu. Nah, jadi Indra ngikutin mana ini? Dari Civitas Dei and Civitas Terrena ngikutin yang mana? Paham kah? Nggak Paham sampai dia kesana? itu Bang Tengku. Paham nggak? Pak Tengku nggak sampai Paham? kayaknya. Paham kah dia kesana? Nggak paham nggak Indra ya? Yang ada sekarang. Perjanjian. Istilahnya kan perjanjian sekarang. Enggak. Paham nggak dianya? Dia nih. Yang Atau yang ada gini bang. Atau adendum. Atau dia tahu nggak istilah adendum itu apa? Atau yang rendahnya gini Pak Turiman, yang rendahnya tuh gini, Bang Indra. Di atas batu karang ini kudirikan jemaatku dan kepada Petrus kuberikan kunci kerajaan surga. Tahu dalil itu kan?
Ya, Pernah dengar? nah tuh. Ah. Itu tuh. Yesus kan mendirikan perkumpulan jemaat yang dikatakan sebagai eklesia, orang-orang yang percaya, yang sekarang dimaknai sebagai gereja. Artinya Yesus membangun gereja kan gitu. Nah, pertanyaanku Bang, jemaat yang dikumpulkan Yesus di atas batu karang itu orang-orang yang bersunat atau nggak bersunat? Coba pikirkan. Kalau orang Yahudi Israel semua bersunat. Aku bukan nanya orang Yahudi Israelnya, jemaat-jemaat yang di Oke, atas batu bersunat. karang. Pasti orang Israelnya di situ semua. Yesus itu membangun jemaat Ya. yang dipenuhi orang-orang yang bersunat. Lalu kalian dari mana? Ayo, kalian dari mana? Maksudnya karena nggak bersunat gitu. Oh jelas. Oke, itu terima, aku tahu itu. Itu nggak masalah bagiku karena sunat itu hanya Masalah bagi Yesus Bang, karena Yesus Oh. itu hanya mendirikan jemaat orang-orang berisi orang-orang yang bersunat. Kalau orang-orang yang bersunat, jemaat-jemaat yang dibangun oleh Yesus itu mengklaim bahwa tanah itu adalah milik mereka, nggak masalah. Sebab mereka pun adalah jemaat Yakub pada mulanya. Nah, abang dari mana? Abang nggak sunat. Kristen dari mana? Coba. Dari Roma, Bang. Hmm. Tuhannya diutus ke Israel kan? Kenapa yang ramai Vatikan? orang Coba. Israel sudah dinubuatkan bakalan susah percaya. Bang, yang namanya utusan dari Tuhan pencipta langit dan bumi, bayangkan, tanah Israel itu diutuslah Musa ke sana. Berhasil Musa menjadikan seluruh tanah Israel itu sebagai orang Yahudi. Nah. Hanya minoritas yang lain dari bangsa Goyim. Nah, Nabi Muhammad nih, kumiror ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus ke tanah Arab. Tengok, semua tanah Arab itu, Jazirah Arab itu jadi orang Islam semuanya. Berhasil Nabi Muhammad. Nah, Tuhan Anda gagal. Tuhan Anda diutus ke bangsa Tuhan Anda diutus ke bangsa Israel. Tengok, jadi Kristen nggak Israel sekarang? Sebelum Yesus pun datang udah tabiat orang Israel memang dibuatkan seperti itu. Buktinya Musa berhasil menjadikan seluruh tanah Israel itu sebagai orang Yahudi. Berapa lama? Berhasil dia. Berapa lama terus membangkang lagi? Sekarang abangku, yang perlu abang perhatikan, tanah Israel sekarang atau Filistin sekarang itu Yahudi bang, seluruhnya. Nabi Musa berhasil. Nah, Nabi Muhammad, seluruh Jazirah Arab itu pada saat dia diutus itu Muslim semuanya, Islam berserah Oke. diri itu. Nah, Yakin Tuhan semua Abang, umat yang diselamatkan Musa itu Bang, semua percaya Tuhan tentang Abang, Tuhan Abang mengaku, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel katanya. Noh, tengok, yang mayoritas Kristen kok malah Italia? itu satu lagi aku pernah dengar yang Tuhan yang Jauh kali larinya bang. Diutus Aku ke mau- Israel, yang jadi Kristen Italia, Vatikan. Kok jauh kali? Sebenarnya di sini cuma dituntut kejujuran ya Bang Alfi ya. Kejujuran bagaimana sesuai dengan fakta yang terjadi. Oke. Contoh begini. Contoh kita runtun begini ya. Semua di dalam Yahudi, Islam, Kristen itu kan percaya pada satu titik yaitu Abraham. Kalau dalam Kristen, Islam itu Ibrahim, ya kan? Pada saat ada Bani Ishak dan Bani Ismail itu kan diyakini ada dua keturunan ya kan. Nah Bani Ishak itu ke Yahudi. Nah sekarang yang kita kenal itu kan Bani Israel. Nah di situ ada Nabi Musa. Ada Musa di sana, terus ke Yesus. Nah Bani Ismail ke Nabi Muhammad. Nah di sini akan nampak benang merah yang terputus kalau mengarah ke Kristen. Coba dicari benang merahnya. Kristen ini nyambungnya dari mana? Itu Bang Alfi. Silakan. Iya, aku cuman pengen tahu itu tuh. Bani Dari mana? Paulus ya. Sementara jemaat yang dibangun Yesus itu orang-orang bersunat. Yesus cuma kenal sama jemaat-jemaat yang dibangun itu, yang diberikannya kunci kerajaan surga pada Petrus katanya. Nah, Oke, kita tarik logikanya ya. main logika sekarang baik. Ya pelan-pelan aja Bang Alfi. Nah, jadi sebelumnya orang dulu merumuskan Alkitab itu untuk menjadikannya Alkitab. Sekian banyak pemuka agama yang dikumpulkan, ibarat mungkin seperti itulah ya kan. Nah, untuk merumuskan Alkitab ini menjadikan Alkitab. Nah, nggak terbaca orang itu, contohnya seperti yang
Alfi bilang itu hanya untuk bangsa orang Israel aku diutus. Nggak ada pikiran satu orang, nanti pengikut selanjutnya untuk tahun ke depan, untuk 100 tahun ke depan nanti ini dianggap hanya untuk orang Israel. Nggak mungkin nggak ada yang protes tentang itu. Makanya Nah, banyak-banyak itu membaca. Nah, logikanya maksudnya. Kenapa ditulis di Alkitab seperti ini? Apa nggak takut untuk kemudian harinya kemudian nanti manusia menganggap bahwa hanya untuk orang Bani Israel aja ini Alkitab ini, apa ajaran Tuhan Yesus ini? Kayaknya belum tahu secara Septuaginta orang ini. Kembali Indra, maksudnya tarik logikanya. kameraku kubuka aja. nggak? Nggak, kameraku kubuka nggak? Kebuka. Oke, kameraku kubuka ya. Ya. Di Matius 15:26, Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, kan gitu. Nah, aku lihat nih tafsiran dan catatannya. Ya, sumbernya dari Matthew Henry komentari. Abang harus tahu, Bang. Jadi biar terbuka sedikit, kita ke 26 bentar ya. Nih, yang disebut anak dan disebut anjing tadi itu kita harus cari tahu dulu siapa. Nah, pada ayat 26 tadi tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anak yang dimaksud itu rujukannya pada Roma pasal 9 butir keempat. Bunyi dalilnya itu, semua itu milik mereka yang telah diangkat menjadi anak. Nah, kalau kita lihat Roma 9 butir keempat ini bunyinya begini, Bang. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak. Jadi yang disebut sebagai anak adalah orang-orang Israel, Bang Indra. Lalu rujukan anjing kepada siapa? Nah, kita baca nih dari sini. Ya. Kita baca dari, karena itu tidaklah pantas mencabut hak mereka orang-orang Yahudi, bangsa-bangsa lain dipandang hina oleh orang-orang Yahudi. Mereka disebut dan dianggap sebagai anjing jika dibanding dengan umat Yahudi atau umat Israel yang begitu luhur. Kita baca selanjutnya apa? Dan terhormat. Dan Kristus tampaknya mendukung hal tersebut di sini. Jadi abangku, Yesus itu diutus kepada domba-domba Israel, Bang, bukan kepada anjing. Yang disebut anjing itu orang-orang non-Israel. Coba, ada nggak datanya Yesus diutus kepada anjing? Yang disebut sebagai orang Yahudi adalah bangsa Goy Kados atau non-Israel. Ada nggak? Jadi kalau semua bangsa muridku, ada nggak Yesus itu mengatakan bahwa dia diutus untuk orang-orang Goy Kados, orang-orang non-Israel? diutus untuk tidak ada tulisan seperti itu, tapi ada kalimat, jadi kalau semua bangsa menjadi murid. Iya, itu kan surat perintah. Perintah dia kepada muridnya. Nah, dia Namun- diutus, dia sebagai manusia diutus untuk lingkungan situ paling. Jangan pakai kata paling. Ya, gimana mau dibilang? Gimana mau kita berpikir secara dalil lagi kalau seperti itu? Soalnya kehidupan di saat itu, dan satu lagi kembali kepada yang pembuat Alkitab itu, logikanya di mana? Nggak mungkin orang itu membuat satu kesalahan sudah dirumuskan. Ini kalimat penting ini untuk bani-bani orang Israel. Dia diutus untuk orang Israel doang. Ini kalimat penting termasuk ini. Nggak mungkin terselipkan sekian banyak orang pemuka agama situ dibiarkan tulisan itu ada. Ini kan hasil Nah, musyawarah. masalahnya Tuhan Anda yang Yahudi itu tuh memiliki pemaknaan tentang orang-orang non-Israel, bahwa bangsa-bangsa lain dipandang hina oleh orang Yahudi, mereka disebut dan dianggap sebagai anjing. Coba, ada nggak pengertian bangsa Israel di dalam notes itu? Disebut sebagai anak. Rujukannya Roma 9 butir 4. Ah, sebagai anak. Karena iya, Bangsa- ini kan tadi aku bangsa Israel itu bacain. sebagai anak kata dia, kan? Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak. Rujukan Roma 9 butir 4. Aku bawa surat Paulusnya. Nah, di sini kan ada dua perumpamaan ya, yang disebut sebagai anak
dan ada juga yang disebut sebagai anjing. Arti dari anak lagi itu apa? Hanya pengikut dia. Bisa saja arti anak itu hanya pengikut dia karena yang mengakui Bapa. Referensi, aku udah buka kamera abangku. Abangnya dapat referensi Oke. dari mana? Secara logika Bapa dia Oh, enggak. selalu, Itu selalu dalil Tuhan. itu cuma dalil akli, dalil naklinya mana? Nah, di Islam sistem pembelajaran itu ya bersumber dari dalil namanya atau rujukan source sumber gitu. Nah, dalil ini terpecah menjadi dua, dalil nakli dan dalil akli. Dalil yang berasal dari aku akal, ngerti. abang ngerti lah itu pasti. Nah, abang kan menggunakan dalil akli doang. Dalil nakli yang mana? Rujukan tertulis source-nya. Oh, Kauliahnya Ah, aku nunjukin data soalnya dari tadi. Masa dibantah sama angan-angan dan cita-cita? Dasar rujukan awal. Emang Nah, sih. itu. Tapi kan kembali kepada logika Tuhan memfokuskan Bapa dan Anak. Waduh. Bang, itu logika Bang. Itu subjektif namanya Bang. Iya Sekarang ya itu kan subjektif pengertian dari abang. Nggak sama pula mungkin dengan pengertian Kristen-Kristen yang lain. Karena itu logika abang. Gitu. Nah sementara nih Bang, kita kan butuh nih sumber validator sebagai data absolut mengenai mana sih dalil naklinya, tulisan sumbernya gitu. Jadi kita bisa satukan persepsi dulu nih mengenai definisi apa sih arti anak. Kalau abang bilang anak itu artinya murid-muridnya loh. Beda Bang. Itu maksudku. Jadi sesuatu yang abang nyatakan ini selagi masih bisa aku bantah, berarti itu belum benar. Bukan. Abang bukan membantah. Jadi, Saya tidak merasa terbantah sama sekali. oh, karena hanya angan dan cita-cita aja gitu. Iya. Oh, Di mana titik abang ngebantah saya? ya itu. Bagaimana kalau itu anak itu hanya untuk yang mengakui ada Bapa? Indra, Untuk jadi orang gini, Indra. mengakui ada Bapa untuk Indra. maksud dari anak itu. Bukan Halo untuk Bani Indra Israel doang. Siregar. Ya, Jadi di situ kan ada kata anjing tuh kan, di situ anjing itu Ya. kan. Jadi si Bung Alpi itu melakukan klarifikasi siapa tuh yang dimaksud itu, kan gitu. Setelah Ya. analisis kategori panjang ini melakukan klarifikasi siapa yang disebut anjing itu, Indra Siregar. Nah, yang jadi Indra, tidak mengakui Bapa. hah? Dari Yang mana tuh tidak pengertiannya? mengakui Bapa. Hanya yang Ah. punya Bapa yang disebut dia sebagai anak. Kalau dia nggak punya Bapa, dia nggak menjadi anak. Gini loh, Bang Indra. Kita Oke. itu berdiskusi boleh berlogika bila berawalan kita memiliki dasar sumber awal. Contoh nih, Bang Alfi menunjukkan bahwasannya orang di luar Yahudi itu dibilang guguk, kan gitu, yaitu orang-orang yang tidak bersunat. Nah, dasar rujukan itu baru dikembangkan dengan logika. Masuk akalkah orang Kristen yang tidak bersunat itu bisa dikatakan pengikut Yesus? Nah, ini baru kita bermain logika. Akal Oke. kita jalan gitu loh. Ada Pak. Tapi Sorry. ada dasar bahwasanya Yesus pernah mengatakan orang di luar Bani Israel itu disebut guguk. Itu loh maksudnya Bang. Dasar awalnya. Kembali lagi arti Verifikasi. Bani Israel. Arti Bani Israel kan diambil dari perumpamaan kata anak itu kan. Tapi kata anak itu dia melakukan verifikasi kata anak itu ke Bani Israel gitu. Oke. Iya, Bani Israel itu diartikan dari kata perumpamaan yang ada anak, kata Nah, anak itu. Jadi Indra yang saudara maksudkan, nah, kita turun dulu, jangan ke verifikasi. Level 3 itu hermeneutik. Level 2 dulu. Siapa yang kamu maksudkan Bani Israel? Umat pilihan. Klarifikasi dulu. Siapa yang kamu maksudkan Bani Israel itu siapa? Jangan Bani ke verifikasi. Bani pilihan. Enggak. Ya. Yang kamu maksudkan yang dimaksudkan Bani Israel itu siapa? Maksud di situ Bani Israel itu Bani pilihan. Arti Israel kan pilihan.
Dari mana kau belajar Israel itu artinya Gimana pilihan? kau belajar ini? Kacau. Tahu apa arti Israel coba? Kacau ini. Apa Kau arti baca Israel? nih, kau ajarin sama kau nih. Aduh. Oke, aku juga belajarnya nih. Sekarang buka Kejadian 35 10. Aduh, capek kali aku. Firman Elohim padanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Elohim menamai dia Israel. Tadinya namanya Yakub. Nah, ini kalau kita lihat dari selanjutnya ada nggak rujukannya lagi? Itu bre, dari mana artinya Yakub tadi itu pilihan? Oh, klarifikasi dulu, baru masuk ke verifikasi Indra. Oh, Itu. Yakub artinya coba tengok situ. Ada nggak artinya Yakub? Kalau dilarikan ke arti, Israel itu adalah keturunan Yakub yang merupakan cucu dari Abraham. Gitu loh. Itu Israel. Tuh. Jadi kalau tujuan Bang Alfi di sini itu membuka cakrawala berpikir Indra, masuk akalkah Kristen yang muncul dari Romawi sedangkan pengakuan itu yang katanya ada benang merah dari Bani Israel. Nah, kita cari benang merahnya itu dari mana, terputus atau enggak. Kalau sempat terputus, Kristen ini dari mana? Jangan sampai Anda itu mengikuti ajaran yang tidak ada sangkut pautnya dengan Bani Israel, tapi pengakuan saja dari Bani Israel gitu loh. Diajak berpikir. Lanjut. Oke. Mau tahu arti Israel? Ya. klarifikasi dulu, tahap klarifikasi dulu, Alfi. Kejadian 32:28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Apa alasannya? Sebab, ya kan? Kalau kita bertanya, apa alasannya? Sebab, engkau telah bergumul melawan Yesus dan manusia dan engkau menang. Tuh. Jadi Yesus kalah dibuat Yakub, nama Yakub diganti Israel gitu. Yesus salah itu sendiri kan? Gak apa-apa lah ya, aku ganti jadi Yesus ya. Sebab engkau Yakub telah bergumul atau bergulat melawan Yesus dan manusia dan engkau menang. Oh. Bergumul di sini bertumbuk ya, bergelut. Karena kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, nih ya bahasa Inggris, di situ menggunakan kata fought. Nih mana? Nih fought. Itu sudah pernah, baru teringat aku. Dah. Jadi Coba dari gini, mana? Tunggu dulu. Baru teringat aku, Tuhan, Allah itu tidak satu. Hah? Allah itu banyak. Verifikasi dulu. Di mana dalilnya Allah itu banyak? Enggak, izin dulu Pak Tengku. Di mana Allah itu banyak dalilnya? Aku lupa, penting masalahnya Allah itu banyak, Allah yang benar satu. Soalnya Allahnya, makanya seperti sesembahan yang lain punya Allah sendiri, orang Israel yang berharap. Di mana? Di mana kau belajar Allah itu banyak? Di mana? Di mana kau belajar? Gimana ada itu kalimat? Yang pasti aku Gimana bunyi kalimatnya? Aku pengen dengar. enggak orang yang aku kan belajar Alkitab dari video. Aku capek mengajari kau, biar Paulus saja yang mengajari kau ya. Biar Paulus saja mengajari kau dari kitab kau sendiri ya. Iya, Sekarang oke. kita buka pernyataan Paulus di 1 Korintus 8. Nah, ini titik capek aku nih. Biar Paulus sendiri yang mengajarkanmu. 1 Korintus 8 ya. Nah. Butir keempat. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan. Bentar, ada mobil. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada ilah selain Allah yang Esa, Allah yang satu. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi, dan memang ada banyak ilah dan banyak Tuhan. Jadi yang banyak itu ilah dan Tuhan, bre. Tapi Iya. Allah itu Esa, Allah itu satu. Iya. Kau belajar di mana Allah itu banyak? Silakan. Aku minta referensi data kau. Orang lain kan menganggap Allah ilahnya. Dengan gua beda. Bapak kau introvert. Dari mana kau belajar?
kita tarik logikanya lagi, Allah lain juga orang lain Gak yang ada, mana kata Allah lain, gak ada bre, yang ada itu ilah lain. Allah itu esa, mana ada Allah lain, mana ada Allah lain. Kok baca nih 10 mitzvot Torah di dalam Keluaran 20. Jangan ada padamu ilah lain, bukan Allah lain. Kau belajar di mana Allah lain? Ilah lain. Kau belajar mana dari Allah lain? Allah lain tuh di mana kau dapat itu? Itu pentingnya Indra. Kalau ngomong tuh ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong Indra. ilah lain. Mana dalilnya? Allah itu banyak. Ada Allah lain tuh mana? Aku pengen tahu di mana sumber rujukanmu? Faktanya sudah tiba. Maka perlu dianalisis. Begitu diklarifikasi ternyata ilah bukan Allah. Itu namanya tahap verifikasi. Menghubungkan antara dasolen dengan dasolen. Bubuk loh Bang Indra, serius. Oh, tema ini yang Allah lain ini nantilah aku pelajari gitu. Maksudnya Ya. ada itu. Nanti Kalau aku dia jelaskan, jawab, biar aku nanti jawab pertanyaan dulu. soal mahasiswa, kalau saya punya mahasiswa seperti ini, dia jawab soal kayak gini, kasih D saya, langsung nilai D langsung. Bang Indra, kenapa sih sangat kasihan sekali saya melihat Kristen Bang Indra? Kalian masih bergejolak di terjemahan loh. Sementara teman-teman Muslim ini udah main ke Hebrew, kadang udah main ke Yunani kalian juga. Kenapa sih Bang? Kalian nggak diajarkan berkembang di gereja gitu? Malas Kenapa gitu dijauhkan ya, dari? kayaknya ya. Malas Kenapa? belajar. Iya, kenapa kayak masa sekolah minggu 20 kali nggak diajarkan Yunani? Kenapa pendeta jauhkan dari bahasa asli gitu, bahasa asli kitab? Hasil survei membuktikan Bung Alpi, saya sudah survei 100 orang, gerejanya sudah pindah katanya. Pindah di TikTok. Pendetanya namanya Alpi. Nih, misalnya nih, kita lihat di kitab Abang di Kejadian 1. Di Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra raya, samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di sini roh Allah kan katanya kan, roh Tuhan, Iya. roh Tuhan melayang-layang kan. Coba kita lihat di kitabnya Yahudi langsung. Aku ngambil dari Saveria nih bang. Aku pakai Inggris loh bang. Di sini the earth being informed and void with darkness over the surface of the deep and a wind from God sweeping over the water. Jadi di sini kalau kita mainkan bahasa Indonesianya, dan angin dari Tuhan bang menyapu di atas permukaan air. Wind, bukan roh, tapi angin. Wind, angin dari Tuhan, angin tuh yang menyapu di atas permukaan air. Ini pandangan Maknanya beda Yahudi. jauh Bang Alfi ya. Maknanya Beda jauh. Dan dia itu bukan melayang-layang tapi menyapu, sweeping. Dor. Kok bisa beda gitu? Wow, jelas. Apa pemuka agama dulu nggak memikirkan itu sebelum membuat? Iya. Kenapa bang? Padahal itu terlalu dekat lo ayatnya, kayak ayat pertama aja itu. Nah, kalian meyakini Tuhan itu di sorga kan? Bapa kami yang Iya. di sorga, dimuliakanlah namamu. Sementara di sini when God began to create heaven and earth. Jadi sorga itu diciptakan. Nah Yahudi nggak percaya Tuhan itu di sorga. Karena kenapa? Sorga itu ciptaan. Nggak mungkin Tuhan itu berada di tempat yang diciptakannya.
Sementara Tuhan itu punya sifat, kalau di Islam itu maha besar. Salah. Di Yahudi tidak percaya surga itu dia berada di surga gitu. Yahudi. Itu bukan masalah percaya dan tidak percaya, tetapi Yahudi tidak memaknai seperti itu gitu loh maksudnya. Bukan Yahudi. masalah percaya dan tidak percayanya, pemaknaannya itu memang jauh beda. Tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi seperti itu setelah divalidasi, gitu loh. Tuh, 3 langkah sekaligus itu orang Yahudi itu. Kembali lagi lah jadinya ini. Kita baru di pembukaan loh Bang. Kejadian Iya. belum lagi. Apa untungnya pemuka agama Romawi mengubah ini? Kok Romawi? Enggak Bang, kalian tuh tersesat karena kitab kalian terjemahan semua. Malah download. Jadi gini ya Bang Indra ya. Ya. Kenapa Bang Alfi tadi mengkomparasi bahwasannya Islam itu sudah sampai ke original text, bahkan bukan Al-Quran saja yang dipelajari, tetapi original text milik orang Kristen pun dipelajari. Nah, di dalam Islam itu Bang, umat Islam itu wajib mencari ilmu. Nah, biarpun tidak diimani, itu sebagai penambah wawasan. Jadi, kalaupun ada framing dari iman yang berbeda dari orang-orang Kristen, kita sangat mudah membantahnya. Karena apa? Kitab Anda sudah dikupas oleh umat Islam. Sudah tahu islinya, sudah tahu kelemahannya. Jadi, kalau ada serangan, fitnah seperti apapun ke Al-Quran, kami menguasai. Dan kami mengkomparasi data yang ada di dalam Bible sangat mudah sekali. Kelemahan orang Kristen tidak menguasai original text, tapi dengan terjemahan itu dengan PD-nya, disesatkan dengan terjemahan, dengan PD-nya membantah original text kitab Anda sendiri. Ya ini yang kacau. Nah itu kembali lagi maksudku, kalaupun beda artinya ataupun beda jadinya kitabnya antara Yahudi, Torahnya Yahudi daripada Kristen, logikanya nggak ada keuntungannya. Oh ya ada Bang, banyak Bang. Contohnya? Contoh gini ya, kalau Theos diartikan asli menjadi dewa, enggak bubar Kristen Bang, masa nyembah dewa. Tetapi dengan diartikan Allah, sehingga apa? Orang-orang awam itu begitu mudahnya. Oh ternyata Tuhannya sama dengan umat Islam. Itu pandangan secara awam. Keuntungan besar bagi petinggi-petinggi Kristen memanfaatkan ini karena apa? Kenapa? Banyak jemaat yang akan mengikutinya. Itu pandangan dia. Coba kalau diartikan Theos, Rasul diartikan apostolos. Kira-kira nih, Anda menyembah dewa mau nggak? Enggak. Ya enggak, aslinya Theos itu dewa Bang. Anda menyembah dewa aslinya. Kalau dilarikan ke original text Theos, yang artinya itu dewa Bang. Ini Bang, gitu loh. Coba kalau Anda Theos diartikan Allah, oh nggak apa-apa, menyembah, ya kan? Terus dimaknai dengan gelar, oh nggak apa-apa, pemaknaan gelar. Coba diartikan Theos itu dewa, oh kabur. Bang Indra aja akalnya langsung mikir, kok saya nyembah dewa ya Bang Alfia? Kayak gitu, lanjut. Bung Indra. Itu Mas, itu yang kubilang tadi. Entahnya dewanya orang itu dianggap jadi Allah lain yang maksudku tadi. Abang mau di ini enggak? Tunggu, bentar ya. Allah lain itu adalah dewa, entah itu yang dimaksud. Kalau Theos itu entah Itu teksnya ilah lain Indra Sirigar. Nah ini pelanggaran sebenarnya kalau kita katakan ya, sebenarnya penyebutan Allah-Allah lain itu sebenarnya salah. Kalau dalam Ya. kaidah berbahasa yang benar, sesuai dengan kaidahnya ya, kalau Ya. memang Kristen itu memakai bahasa Arab nih, sebenarnya di sana itu ilah.
yang merujuk satu pemaknaan secara umum di mana ilah itu artinya Tuhan. Nah, pemaknaan secara umum ini kata Tuhan itu bisa dipakai orang Islam, bisa dipakai orang Kristen, bisa dipakai orang Hindu, Buddha dalam memaknai sebuah gelar sesembahan mereka. Tetapi pada saat merujuk gelar itu merujuk kepada satu nama, nah di sini nama sesembahan umat Islam yaitu Allah, nama sesembahan orang Kristen yaitu Yesus, itu baru merujuk ke nama. Nah, kalau Anda memaknai dengan terjemahan, penyesatan terjemahan Allah-Allah lain, itulah yang kita sebenarnya yang kita bahas. Penyesatan terjemahan oleh LAI, di mana yang seharusnya Tuhan-Tuhan lain. Nah, bukan Allah-Allah lain. Tuhan-Tuhan lain itu dalam bahasa Arab ilah-ilah lain. Nah, disinilah pembelajaran yang seharusnya orang Kristen itu belajar supaya apa? Tahu bahasa aslinya apa, kalau di bahasa Arab kan gimana, pemaknaan gimana, sehingga terjemahan itu tidak menyesatkan iman Anda, gitu loh. Paham Tiada kan? ilah lain kecuali Allah. Kan gitu. Iya. Indra. Ilah itu banyak memang. Ada ilah berpohon, ya, ilah ini gitu. Ya, Kalau mau belajar lanjutin Bang Alfi, siapa tahu mau belajar Bang Indrani kan, jujur. Yang penting jujur. Semua mau belajar. jadi Bang Indra kalau berpikir kalau mau belajar di klinik penyembuhan Oten ini ada resepnya. Berpikir benar itu baik, ya, baik berpikir benar. Tapi lebih baik lagi berpikir tepat. Tapi ada lagi level ketiga, berpikir benar dan tepat. Karena berpikir benar dan tepat, berpikir dengan mata hati seperti Yesus, ya kan? Gunakan segala akalmu, jiwamu, hatimu dan kekuatanmu. Ada 4 tuh. Hatimu, segala hatimu, akal budimu, ya kan, jiwamu dan hatimu. Ada 4 kategori. Makanya di klinik penyembuhan Oten itu ada dokter spesialis dokter jiwa, ada dokter hati, ada dokter ya talenta, jangan gitu. Di sini lengkap ini dokternya itu Pak Indra Siregar, Bung Indra Siregar. Mau daftar register nomor berapa? Aku dokter ilmu aja lah. Kalau ilmu baru pengetahuan kan, baru pengetahuan dikumpulin jadi ilmu pengetahuan. Syaratnya ilmu pengetahuan itu Indra, ya kan, harus memenuhi syarat. Apa tuh? Paradigmanya harus jelas, cara pandangnya harus jelas dulu. Kedua, objeknya harus jelas. Sistematikanya harus jelas, nggak boleh loncat-loncat. Ya, metode dan pendekatannya harus jelas, tujuannya harus jelas, baru dikatakan ilmu pengetahuan. Itu syarat ilmu pengetahuan. Tapi yang paling berat memang dari 5 persyaratan itu, softwarenya itu paradigma, karena itu berkaitan dengan basic point of view, cara pandang seseorang dalam memandang teks kitab sucinya. Paradigmanya ini yang sedang disembuhkan, cara pandangnya begitu. Tadi kan sudah diuji di sini kan, di diagnosa. Ternyata Allah dengan ilah beda. Itu namanya paradigma, cara pandang. Paradigma itu seperti kacamata. Seperti Indra pergi ke dokter mata, Bawanya mau bikin kacamata kan diukur dulu tuh Indra tuh berapa kekaburannya gitu supaya pas gitu. Itu. Jadi memang paradigmanya itu yang susah untuk dibetulin karena sudah kena dogma begitu ya gitu. Dogma itu kan pendapat gitu, ajaran gitu. Indra Siregar mahasiswa ya? Aku orang bengkel. Orang bengkel. Kalau bengkel itu ya harus tahu bengkel ya kan ada perangkat-perangkatnya kan gitu kan. Ada hardware. Istilah hardware tahu nggak? Perangkat keras. Perangkat tahu keras. Ya. Nah, software perangkat
lunak, ya kan? Nah, ya kan? Kemudian aplikasi. Jadi Indra Siregar kalau main HP itu kan misalnya mau main game, yang di-download aplikasi game, bukan aplikasi Instagram atau TikTok, nggak nyambung. Nah, yang kita khawatirkan adalah pasien-pasien di klinik penyembuhan ini salah download aplikasi. Atau mungkin kedua, kemasukan antivirus. Begitu kita carikan antivirus, masih error juga HP-nya itu. Iya. Nggak jalan gitu loh. Ya kan? Nah, ya kan? Alfi masuk Lalu nih. diinstal ulang. Diformat ulang, masih error juga Bung Alpi. Gimana Bung Alpi? Ya, lem biru. Kayak Alpi lem biru. Bang Indra, sebenarnya kami nggak ada di sini berniat mengajak abang ke agama kami. Assalamualaikum, nggak ada paksaan dalam agama. Ya. Namun kami di sini aja bertugas untuk membuka cakrawala berpikir, bang. Karena, bang, ini ada 2 kitab, Bible Sabda sama terjemahan Dunia Baru. Iya. Niko kasih contoh aja bang ya. Nih, kita jangan ke perjanjian baru, kita ke perjanjian lama aja. Karena ke perjanjian baru kan banyak perkataan Tuhan Anda kan. Di Yeskiel 34 butiran ke-16. Maaf, di sini dia ya. Nih. Yeskiel 34:16 itu bunyinya, yang hilang akan kucari, yang tercerai-berai akan kubawa pulang, yang patah akan kubalut, yang sakit akan kuatkan, tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kumusnahkan. Catat ya, Yeskiel 34:16 di sini dikatakan yang gemuk dan yang kuat akan aku musnahkan. Kata Tuhan Bang Indra. Ini terjemahan Dunia Baru. TBLAI punya 34:16 itu berbunyi begini. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Di sini menggunakan kata kuawasi, Bang. Iya. Nah, kuawasi ini terletak pada terjemahan edisi kedua. Ini kok blur sekali kameraku nih. Tunggu ya. HP-nya ya disentuh pakai tangan. Nggak apa-apa, percaya aku omongan. Di sini kan kuawasi. Nah, kita lihat di dalam TB1-nya, kalau kita perhatikan, Yehes 34:16. Kata kuawasi itu kulindungi, Bang. Jadi menurut TB1 punya, di sini serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Nah, di sini Bang, di TB1 Abang, itu yang gemuk dan yang kuat akan dilindungi. Sementara yang di terjemahan Dunia Baru di sini dikatakan yang gemuk dan yang kuat itu akan dimusnahkan. Coba. Dan yang kuat akan kumusnahkan. Jadi Oke. korelasinya begini abangku. Sebenarnya kami mengajak untuk membuka cakrawala berpikir agar tidak di-sliding terus gitu, tidak digocek terus dengan terjemahan-terjemahan yang ada. Ya. Makanya tujuan kami muncul ke permukaan ini untuk mengajak saudara-saudara Kristen itu kembali ke bahasa asli. Abang tahu nggak bahasa Yesus hari-hari atau apa, Bang? Bahasa Israel, Ibrani. Oh, nih sumbernya dari Alkitab Sabda. Pertanyaannya, Yesus berbicara dalam bahasa apa? Di sini jawabannya, bahasa yang biasa dipakai di Palestina pada saat itu adalah bahasa Aram. Logatnya Sirokashdim. Jadi Aramaik abangku. Ramai. Tuh. Dan abang tahu apa? Saking jauhnya aku belajar, Bang. Ini aku dapat dari Daeng Handi Celebes yang dia dapat dari Romo Aldo, ya. Ini diteruskannya ke Alfi. Puji Tuhan, Romo Aldo ini seorang Kristen ya. Saya sudah menyelesaikan penerjemahan naskah Aramaik ke dalam bahasa Indonesia bersama dengan tim Pesita. Nih, Bang. Naskah Bible Perjanjian Baru Abang dalam bahasa Aramaik, bahasa Yesus hari-hari.
Duluan sampai ke umat muslim bang daripada ke abang. Cemana tuh? Iya, aku mah belum sampai ke situ masalahnya. Itu perorangan. Jadi abang jangan mau ketinggalan seperti yang lain. Kalau bisa abang ajak juga yang lain. Oke. Abang ajak teman abang yang lain. Bisa, udah. Aku beri tanggapan kalau ini aku percaya. Malah semakin percaya terhadap Alkitab kalau ada revisian. Iya bang, aku nggak masalah. Abang mau percaya sama Bible abang, ngapain aku buat abang nggak percaya sama Bible abang? Gak apa-apa, Pak. Niat abang kayak gitu pun udah bagus itu. Tapi aku menyatakan Revisi semakin percaya gitu. adendum. Gitu ya Kalau bang nggak ada ya? revisi malah nggak percaya aku. Iya. Jadi aku nggak pernah sama sekali mengajak abang untuk nggak percaya sama kitab abang, nggak. Santai aja. Oke. Aku orang Itu baik. baru keren. Kita Iya. nampak kita di Indonesia kan. Memang benar bang, harus Indonesia kita nih. Karena kenapa bang? Kitab abang itu penuh malapetaka. Misteri, bukan malapetaka. Oh, malapetaka bang, malapetaka. Nih, apa dikatakan di Wahyu 22:18? Nah, ini suntian terakhir aku untuk abang nih. Karena tadi aku baik kan. Nah, ini jahatku nih. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seseorang menambahkan sesuatu kepadanya perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di kitab ini. Jadi abangku, kitab abang itu penuh malapetaka. Karena apa? Ditambah-tambahkan perkataannya. Nah, itu sisi jahatku tuh bang. Tambah begini, tambah begitu, begini, Bisa begitu, tambah itu, ya saya 28 nomor 10. Yang terakhir ini, Tuhan kan nggak menciptakan Alkitab. Mungkin itu maksudnya Taurat, kitab Taurat. Gimana kalau itu maksudnya kitab Taurat? Silakan abang berpikir. Abang manusia, saya percaya abang adalah makhluk yang bisa berpikir. Abang berbeda dengan makhluk di luar manusia. Aku minta maaf sebelumnya kalau aku berpikirnya ke logika aja. Aku sesuatu yang nggak bisa disangkal aja lah dulu. Maksudku seperti Allah lain tadi, mungkin aku harus belajar lagi kalau yang tadi itu ya kan. Atau aku lupa, cuma pernah belajar itu. Gimana aku lupa kalau Allah lain. Kalau yang ini bisa saja lari ke kitab Taurat yang dimaksud. Nggak ada. Tuhan hanya membuat kitab itu kitab Taurat. Kitab Perjanjian Lama, Injil itu nggak ada Tuhan bikin. Tuhan yang bikin hanya kitab Taurat yang setahu. Taurat sendiri, Injil sendiri. Injil Quran, bukan buatan Tuhan. Bukan Injil. suruh buat Injil. Lalu kitabmu itu Bible. Iya, Tuhan nggak suruh bikin Bible. Tuhan hanya disuruh bikin kabar Jadi baik. yang bikin Bible siapa? Indra. Manusia yang begitulah caranya untuk mengkabarkan baik, mengkabarkan kedatangan Tuhan Yesus dengan kan disuruh untuk bergumul, disuruh untuk menjadikan murid. Kalau murid kan kalau berguru kan harus ada bukunya. Itulah dibikin kitab supaya disitulah cara membuat biar ada murid. Kalau kitab yang dibuat oleh Tuhan yaitu kitab Taurat yang disuruh sama kepada siapanya yang suruh dari langsung Tuhan itu kitab Taurat. Jadi Indra sependapat bahwa Bible itu hasil penelitian. Jadi Indra sependapat bahwa Bible itu adalah hasil penyelidikan, begitu? Sependapat, setuju sekali, hasil dari kumpulan argumen orang yang sudah mengenal atau orang yang pernah ngomong atau orang yang menjadi muridnya seperti ke-12 muridnya ataupun sebenarnya lebih muridnya, dan orang itu mau mengatakan itu
tidak ada keuntungan. Mereka malah tersiksa untuk memberitakan kabar baik itu. Rela Hasil tersiksa. penyelidikan ya. Hasil penyelidikan ya. Seperti Lukas ya. Mempersembahkan gimana? hasil penyelidikannya kepada Tuan Theophilus gitu ya. Iya, Itu kalau hasil penyelidikan. Itu kalau hasil penyelidikan itu sama dengan skripsi mahasiswa saya begitu. Jadi ada kesalahan dibimbing oleh pembimbing 1, pembimbing 2 ini salah nih. Jangan sampai salah mengambil data primer, data sekunder, data tersier gitu. Supaya nanti kalau diuji lulus gitu loh. Itu. Yang Nah, hasilnya jadi kita kalau itu indah bengkel, kalau indah bengkel itu jangan sampai kunci 12 ngambil kunci 10 gitu loh. Enggak itu nyambung itu. kasus itu. Ya kan? Abang yakin bang, penulis Bible itu memang yang sezaman, memang yang udah pernah bertatap muka, berbicara, yakin bang? Kalau merangkumkan nggak yakin, tapi perkumpulan sebelum jadi yakin, perkumpulan naskah sebelum jadi yakin. Contoh bang, contoh ya, Yohanes 2:19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya kan? Terus lihat dalil setelahnya 20. Lalu kata orang Yahudi kepada mereka, Yahudinya ada di sana dong. Ya. 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Nah, orang Yahudi bertanya nih. Aku pengen tahu orang Yahudi yang katanya sejaman dengan Yesus itu dapat angka 46 tahun ini dari mana? Sementara kalau kita lihat dari sumber dokumen Yahudi, ini kabat nih ya. Jadi ada pertanyaan atau judul The Second Temple is Built, pendirian bait suci kedua. Ini bang, ini ku persingkat aja atau ku translatekan aja lah semua ya ke Indonesia ya. Ya. Nih. Nah, jadi di sini diterangkan, itulah yang terjadi sedikit lebih dari 50 tahun setelah penghancuran bait suci pertama. Orang Babilonia yang telah menghancurkan bait suci pertama dikalahkan oleh kekaisaran Persia yang sedang bangkit. Raja Persia, Cyrus yang Agung, segera mengizinkan orang Yahudi untuk membangun kembali bait suci kedua nih ya. Nah, kita ada maksud ke bait suci kedua. Tetapi pembangunannya terhenti karena campur tangan orang Samaria. Pada tahun, catat ya, kita catat tahun nih. Pada tahun 353 Masehi, tepat 70 tahun setelah penghancuran bait suci pertama, orang Yahudi mulai membangun lagi. Jadi mulai membangunnya tuh tahun 353 sebelum Masehi. Ini mulainya 353 Masehi mulai membangun lagi dan selesai pada tahun dibangun pada tahun 349 sebelum Masehi. 353 ke 349 itu berapa tahun, Bang? Sebelum Masehi itu. 4 tahun doang kan? 4 tahun doang pengerjaan pembangunan bait suci kedua. Nah, makanya aku pengen tahu kata 46 tahun ini dari mana? Sudah? Silakan. Kalau memang Yahudi yang sezaman dengan Yesus ya. Itu namanya juga narasumber. Nanti bakalan direvisi itu lagi. Kalau yang kontradiksi bakalan direvisi semua. Ya. Kenapa? Ya karena itu cari yang mana benar dulu, sepanjang zaman ini belum ada untuk membenarkan itu yang mana yang benar. Jadi yang suci itu hanya kalimat langsung. Kalau kitab suci Alkitab itu, yang suci itu hanya kalimat langsung, yang lainnya tidak ada yang langsung. Yaitu yang tinggal 18% itu. Aku percaya kalau itu kontradiksi, karena itu narasumber dikumpulin. Narasumber mengatakan berjarak 4 tahun, yang satunya berjarak 46 tahun. Cek. Aku percaya. Cek.
itu. Ini stadium 4 Pak Dosen Ardi, silakan Pak. Gini, Atau, satu aja spesialisnya ini. pertanyaan Silakan. saya, Pak Indra. Bang Indra percaya nggak? Sorry, Bang Indra, menurut Bang Indra, Bible Bang Indra itu valid atau enggak menurut Bang Indra? Valid. Konteks apa nih? Maksudnya semua suci, semuanya menjadi suci? Loh, Kitab suci itu? informasi yang ada di Bible Anda, apakah informasi yang valid atau informasi yang tidak valid? Tidak valid. Kecuali kalimat langsung. Tidak valid, ya sudah. Berarti Iya, selesai. kecuali Berarti bukan iya kitab kan? suci. Ya udah. Iya. Iya kan? Iya. Enggak valid, berarti kalau di situ dikatakan Yesus, kalau di situ dikatakan Yesus disalib, berarti ya nggak valid juga informasi penyaliban Yesus itu. Nggak valid. Kalau itu sejarah yang mengatakan. Sejarah mana? Sejarah mana? Coba kasih tahu saya. Sejarah mana yang mengatakan Yesus disalib? Nggak mungkin lah sebanyak itu zaman dulu. Nggak ada yang Ada. Saya Udah tanya diterima itu, dulu. Pak Indra Sebentar, Siregar Pak disertasi Turiman, itu. sebentar Pak Turiman. Izin ya. Izin Pak Turiman ya. ya. Oke, Kan sebentar. dokter spesialis yang ganteng. Gini Pak Indra. Pertanyaan saya, informasi Yesus disalib itu valid nggak? Valid, Oke. Apa sih valid itu? Coba kita cek valid itu benar, apa sih? Gimana? benar adanya, benar kejadian itu, Ya, definisi valid apa? benar, Ya, ya udah. Valid itu benar. ya, Yakin? termasuk, Bukan sahih. bukan, Oh, bukan sahih ternyata. Kirain valid sahih. Tunggu. Oh, ini salah ini berarti ini. Tadi 4. Waduh, anakku pas nangis. Alah. Ini valid. Apa ini? Mana tadi? Aduh. Ini valid, ini apa ini? sahih, Katanya bukan sahih. Kenapa sekarang sahih? ya berlaku sahih, benar, Enggak. Tadi katanya, mana ada tulisan benar? Mana? Tuh, nggak ada tuh. Ya. Tuh, mana? Valid ya, menurut cara yang semestinya berlaku sahih. Mana tulisan benar? nggak Oh, ada, saya tambahin dulu ya, bentar. Aku tambahin dulu teman-teman. Benar. Udah aku tambahin. Gimana? Tapi nggak apa-apa. Ini proses pembelajaran. Ya, sebetulnya bahasa Indonesia nggak apa-apa, nggak ada masalah. Anda mengatakan tadi itu bukan sahih. Sebenarnya benar dan sahih itu sama, Bang. Kalau Anda nggak paham. Ya, sebetulnya benar dan sahih itu sama sebetulnya. Cuman Anda menyalahkan yang sahih, membenarkan yang benar. Nah, itu nggak bisa. Oke ya? Paham ya? oke, Oke, pertanyaan saya, siapa yang memvalidasi, Bang? Bahwasanya itu adalah valid. Siapa yang memvalidasi itu, Bang? Coba kita main Aki Yunus, masih monitor nggak Aki Yunus? Aki Yunus? Aki apologet muda, Aki Yunus. Waduh, tidur mungkin. Mungkin maghriban ya di sana ya. Oke. Ya, kalau kan Di sana, oke, Mbak Indra. Jadi siapa yang memvalidasi? Misal gini, skripsi saya valid nggak? Valid dong.
Siapa sorry. Jangan skripsi deh, yang gampang aja. Saya buat suatu tes tuh. Tes ya kan, atau instrumen gitu kan. Instrumen saya ternyata saya ukur, saya ukur kevalitannya itu menggunakan validator yang namanya. Nah, ada orang yang memvalidasi di situ. Minimal 3 orang. Kalau di ruang lingkup pembelajaran tertentu. Nah, bisa dikatakan valid? Bisa. Karena apa? Karena ada validatornya. Misal, tesnya untuk basket, berarti ya validatornya ya salah satunya orang basket. Nggak mungkin kan orang golf, betul nggak Bang? Iya, Betul nggak? Masuk akal nggak? betul. Oke, pertanyaan saya, kalau kitab Anda valid itu siapa yang memvalidasi Bang? Katanya valid. Nah, siapa yang memvalidasi bahwasanya Yesus itu disalib? Validasi itu apa sih Bang? Paham nggak dia itu? Validasi itu apa Bang? Bang, Bang Indra. Validasi itu apa, Bang? Bang Indra misalnya betulin mobil. Mobilnya sebentar Pak banyak Tengku, ukuran 12. biar dijawab dulu Pak Tengku. Biar Enggak, dijawab dia dulu ya, Pak bengkel Tengku, nih, ya. dia uang bengkel dia. Gimana Pak Indra? Validasi itu apa? Kalau nggak ngerti, aku jelasin gitu loh. Nggak jujur kalau nggak ngerti dijelasin validasi. Sebentar, Apa? satu-satu aja Iya. Pak Tengku. Pak Tengku satu-satu dulu aja, biar nggak kesannya keroyokan, nggak enak. Ya Pak Tengku di-mute dulu ya, izin ya. Silakan Pak Indra. Tidak mengerti apa validasi. Oke, validasi itu pengujian kebenaran atas sesuatu. Nih, Oh. nih saya kasih. Validasi adalah pengujian kebenaran atas sesuatu. Oke? Oke, Nah, ini namanya proses. Paham? paham. Orang yang memvalidasi disebut validator, prosesnya disebut validasi. Ya, Paham? ya. Oke. Hasilnya disimpulkan valid dan tidak valid. Sampai sini paham? Paham. Oke, berarti ada pengujian kebenaran atas sesuatu. Pertanyaan saya, siapa yang menguji kebenaran tulisan Matius ini? Atau tulisan Lukas, atau tulisan Yohanes, atau tulisan Markus yang notabene menyatakan Yesus disalib? Siapa yang menyatakan, Bang? Yang menguji kebenarannya siapa? Konsili. The konsili itu abad berapa? Ya itu maksudnya Alamak. yang bergumul itu yang ngumpulin itulah yang menyatakan Alkitab itulah disitulah memvalidasinya yang membuat Ya, Alkitab itu. Loh, sekarang saya tanya, Bible Anda ditulis tahun berapa? Abad berapa? Kalau nggak salah 300-an ya. Aduh, abad pertama katanya. Matius abad pertama, Markus abad pertama, Lukas abad pertama. Ya kan? Ya kan? Wow, Betul nggak? nggak tahu tentang itu. Loh, berarti Markus bukan nggak sejaman dengan Yesus. Iya, Berarti bisa Lukas nggak sejaman dengan Yesus. Berarti Matius nggak sejaman dengan Yesus. Yohanes juga nggak sejaman dengan Yesus. Fix ya? maksudnya sejaman ya setelah kebangkitannya baru ditulis bukannya. Enggak, saya nggak tanya ditulisnya. Saya tanya Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini orang yang sejaman dengan Yesus nggak? Sejaman dalam rangka maksudnya berapa puluh tahun dalam arti sejaman itu 100. Astagfirullahaladzim. Yes. Berarti Yohanes nggak hidup bersama Yesus ya? Markus nggak hidup bersama Yesus ya? Yohanes Hah? hidup bersama Yesus. Nah iya, Yohanes hidup bersama Yesus kan? Iya. Kalau Matius,
Matius hidup bersama Yesus. Nah, ke Markus? Sama. Ngalang aja, mana ada Yesus kenal Markus? Oh, nggak ada muridnya ya? Kukira itu Nggak muridnya semua. ada, jangan ngarang. Lama. Oke, Lukas? Lukas? Gimana Lukas? Hmm? Siapa ini? Sorry Bang, ada tadi panggilan pasien. Serabu. Bukan. Mbak Indra ini. Jangan lama-lama mikirnya Bang. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Enggak, tadi ini ada panggilan. Agak hilang konek. Coba ulangi tadi apa yang bilang jadi. Ya udah. Lukas sejaman nggak dengan Yesus? Tidak. Penulisan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu pada abad pertama bukan? Di abad pertama. Aku nggak tahu. Nah, abad pertama logikanya gitu. Logikanya gitu karena Markus abad pertama, Matius abad pertama, Lukas abad pertama, Yohanes abad pertama. Logikanya gitu, betul nggak? Iya. Loh, setelah Markus menulis pada abad pertama, siapa yang menjadi validator tulisan Markus pada abad pertama ini dulu siapa? Matius kan selesai menulis pada abad pertama juga sekitar tahun 60-70-an. Nah itu tahun segitu tuh siapa yang memvalidasi tulisan Matius bahwasanya mengatakan oh iya ini benar Yesus disalib? Siapa yang membenarkan itu? Siapa yang jadi validator itu? Validatornya ya Matius sendiri. Validasinya Mana bisa Matius itu menulis, bukan validator. Matius itu bukan validator. kan sejaman. Loh, itu penulis. Matius itu penulis Bang, bukan validator. Abang ngerti nggak sih penulis sama validator bedanya? Oke, Ngerti nggak Yohanes. bedanya apa? Langsung ke Yohanes saja sekalian murid Yesus. Loh, enggak. Ya oke lah ke Yohanes aku ikutin. Yohanes, siapa yang menjadi validator tulisan Yohanes? Yohanes sendiri. Alamak, Yohanes itu bukan validator, Yohanes itu penulis.